Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan selalu bersukacita menikmati kasih karunia Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda merasa di jalan buntu, di mana seolah-olah setiap pintu tampak tertutup dengan rapat? Saat logika manusia mencapai batasannya, disitulah hikmat Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Jangan menyerah dalam kebingungan, datanglah kepada Tuhan. Mintalah tuntunan dari Tuhan, karena Tuhan itu selalu punya cara yang ajaib untuk dapat membukakan jalan keluar yang baru atau membuka pintu-pintu yang tertutup. Saat kita merasa tidak lagi tahu harus berbuat apa. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Saat ini mungkin ada di antara kami yang merasa langkahnya terhenti di jalan buntu dan kehilangan arah. Kami mengaku bahwa hikmat kami terbatas, namun kasih-Mu sungguh tidak terhingga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu melihat jalan keluar yang Engkau sediakan di tengah kebuntuan kami. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan sepenuhnya bersandar pada kebijaksanaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa atas segala berkat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa seolah-olah sedang mengemudi di jalan yang sungguh sangat sempit? Lalu tiba-tiba di depan Anda berdiri suatu tembok yang besar yang tidak bisa dilewati oleh Anda. Anda kemudian menoleh ke kiri, ada jurang. Menoleh ke kanan, ada hutan yang lebat. Mundur terasa mustahil karena beban yang Anda bawa itu terlalu berat. Itulah gambaran dari kondisi jalan buntu dalam kehidupan. Jalan buntu itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk. Itu bisa bicara soal masalah keuangan yang tidak kunjung usai. Itu bisa bicara suatu konflik keluarga yang semakin hari semakin meruncing. Atau bicara tentang kegagalan karir Anda. Atau bicara tentang perasaan hampa yang membuat kita seolah-olah kehilangan arah tujuan hidup. Di titik inilah reaksi alami manusia itu adalah menjadi panik, menjadi lelah secara batin, dan akhirnya bahkan beberapa orang menjadi menyerah dalam kekalahan. Kita seringkali mencoba mendobrak suatu tembok itu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun yang kita dapatkan itu hanyalah luka-luka batin yang semakin dalam dan juga kelelahan mental yang sungguh luar biasa. Namun kita sebagai orang percaya, ada sebuah janji yang sungguh luar biasa. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, frasa yang berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
Mengakui keterbatasan kita adalah suatu pintu masuk menuju hikmat Tuhan. Banyak di antara kita dididik untuk menjadi kuat, untuk menjadi mandiri dalam segala hal. Kita merasa bahwa seolah-olah minta tolong itu adalah tanda kelemahan kita. Namun di dalam kebenaran kerajaan Allah, mengakui bahwa kita kekurangan hikmat itu justru merupakan tanda kedewasaan rohani kita. Ketika kita merasa buntu, itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menarik kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan, dari kebisingan, ke seluruh aktivitas duniawi ini. Tuhan membiarkan kita sampai pada suatu titik di mana logika kita tidak lagi mampu bekerja dengan baik, agar kita dapat menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Hikmat bukan sekedar kecerdasan intelektual atau IQ, melainkan suatu kemampuan untuk dapat melihat suatu situasi dari sudut pandang Tuhan. Saat kita berkata, "Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Saat itulah kita sedang membuka suatu pintu bagi intervensi surgawi terjadi melanda hidup kita. Jangan malu untuk mengakui segala kebuntuan yang sedang Anda hadapi. Ingatlah saudaraku, bahwa Musa pun pernah mengalami jalan buntu saat dia berdiri di depan laut Teberau. Dan barulah ia berserah. Dan Tuhan membelah jalan bagi bangsa Israel. Saat kita berserah sepenuhnya dan berharap hanya kepada Tuhan, Tuhan membuat mukjizat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan suatu instruksi yang sungguh sangat sederhana. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa kita seringkali lebih memilih untuk mengadu di media sosial, mengeluh kepada teman selama berjam-jam, atau memikirkan suatu skenario terburuk di dalam pikiran kita, daripada kita ini bersujud, berdoa, menyembah, memuji Allah Bapa kita? Meminta hikmat berarti kita mengakui bahwa Allah adalah sumber segala solusi. Allah tidak hanya tahu jalan keluarnya, saudaraku. Dialah sang jalan keluar itu sendiri. Ketika kita meminta, kita ini sedang membangun suatu komunikasi yang intim, yang akrab, yang pribadi dengan Allah sang pencipta kita. Meminta hikmat berbeda dengan meminta masalah agar segera dihilangkan. Seringkali Tuhan itu tidak langsung menghancurkan tembok masalah yang ada di depan kita. Tetapi Tuhan memberikan hikmat tentang bagaimana cara mengatasi tembok itu, tentang cara bagaimana memanjat tembok itu, atau menunjukkan adanya suatu pintu kecil di samping tembok masalah itu. Selama ini kita tidak melihat karena kita ini terlalu sibuk dalam ketakutan kita, dalam kecemasan kita, dalam kepanikan kita. Saudaraku, salah satu bagian yang paling indah di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 adalah gambaran tentang karakter Allah sendiri. Ia digambarkan sebagai pribadi yang memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Frasa yang berkata, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dunia seringkali memberi berbagai macam syarat.
Jika seseorang menolong kita, terkadang mereka akan mengungkit-ungkit bantuan yang diberikan itu di hari esok atau akan datang, dia akan ungkit-ungkit. Atau mereka mungkin akan menghakimi kita terlebih dahulu dan mereka berkata, "Kenapa sih kamu bisa masuk ke dalam masalah ini? Kan sudah kubilang, jangan begitu." Itulah hikmat orang dunia, saudaraku. Tetapi Allah tidak seperti itu. Dia tahu setiap kesalahan, setiap kebodohan yang mungkin membawa kita masuk ke dalam jalan buntu itu. Namun saat kita datang kepada Tuhan dengan segala penyesalan dan juga meminta hikmat Tuhan, Tuhan tidak menghakimi kita. Dia berkata, Tuhan tidak berkata, rasakan itu ya. Itu akibat kebodohanmu, itu akibat dosamu yang tidak mau taat. Tidak begitu, saudaraku. Malah sebaliknya. Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka. Tuhan memberikan hikmatnya secara berlimpah kepada siapapun yang memintanya dengan iman. Kasih Tuhan itu lebih besar dari segala kegagalan kita. Banyak orang keliru menganggap bahwa hikmat Tuhan itu selalu berupa keajaiban instan. Meskipun Tuhan sanggup melakukan semuanya itu, seringkali hikmat Tuhan itu bekerja melalui suatu proses yang mengubah cara pikir kita. Yang pertama, ketenangan di tengah badai kehidupan. Hikmat memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal budi. Saat kita tenang, kita bisa berpikir dengan lebih jernih dan melihat suatu peluang yang sebelumnya tertutup oleh kabut kekhawatiran dalam hati kita. Yang kedua, urutan prioritas yang benar. Seringkali kita merasa buntu karena kita mencoba menyelesaikan 10 masalah sekaligus. Namun hikmat Tuhan menuntun kita untuk tahu mana langkah pertama yang harus diambil hari ini untuk dapat menyelesaikan semuanya itu. Yang ketiga, membuka mata rohani. Seperti pelayan Elisa yang baru bisa melihat bala tentara surga setelah matanya dicelikan. Hikmat membantu kita melihat bahwa bantuan Tuhan selalu tersedia di sekitar kita. Mungkin melalui nasihat seorang sahabat atau sebuah ayat Alkitab yang tiba-tiba kita menjadi ingat, atau bahkan sebuah kegagalan yang ternyata kegagalan itu adalah suatu perlindungan dari Tuhan. Saudaraku, marilah kita melangkah dengan iman. Setelah kita meminta hikmat, langkah selanjutnya adalah bertindak. Hikmat tanpa tindakan adalah sia-sia. Setelah berdoa, perhatikan dorongan-dorongan kecil yang muncul di hati Anda yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Anda harus meminta maaf kepada seseorang, mungkin Anda harus mulai menabung, atau mungkin Anda harus mulai belajar suatu keterampilan yang baru. Jalan keluar yang Tuhan berikan mungkin tidak berupa suatu jalan seperti jalan tol yang bebas hambatan, bebas masalah, bebas persoalan. Kadang jalan keluar itu berupa jalan setapak yang kecil, yang kelihatan sulit dilalui, yang mengharuskan kita berjalan selangkah demi selangkah sambil kita memegang erat tangan Tuhan. Namun satu hal yang pasti,
bersama dengan Tuhan, jalan buntu itu bukan menjadi titik akhir perjalanan kita. Itu hanyalah sebuah tanda bahwa kita untuk berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, dan kita mulai mengandalkan hikmat dari Tuhan yang sungguh tidak terbatas bagi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika hari ini Anda merasa sedang berada di ujung tanduk, jangan menyerah. Jika pikiran Anda saat ini seolah-olah buntu dan hati Anda terasa begitu sesak, ingatlah firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Datanglah kepada Bapa yang murah hati itu, mintalah hikmat Tuhan. Dia tidak akan membiarkan Anda tersesat. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari segala kebutuhan Anda saat ini. Percayalah, saat langkah kita berhenti, langkah Tuhan jauh akan mulai dilakukan. Langkah Tuhan baru saja dimulai ketika kita berhenti melangkah. Artinya, ketika kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri, maka saat itulah Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Saat ini kami membawa setiap kebuntuan, setiap kebingungan, dan setiap beban berat yang menghimpit langkah kami ke hadirat Engkau. Sesuai janji-Mu dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, kami mohon hikmat-Mu yang melimpah. Tolonglah kami agar tidak lagi mengandalkan logika yang terbatas, melainkan bersandar pada kedaulatan-Mu. Bukalah mata rohani kami untuk dapat melihat jalan keluar yang telah Engkau sediakan, yang mungkin selama ini tertutup oleh berbagai macam kekhawatiran kami. Terima kasih karena Engkau memberi dengan murah hati tanpa menghakimi masa lalu kami. Biarlah damai sejahtera-Mu menuntun setiap keputusan kami mulai saat ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita dapat bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.